Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kali ini channel YouTube Nahdi Nusantara menyuguhkan sebuah episode jejak perjalanan Kanjeng Sunan Bonang di dalam mensyiarkan agama Islam. Kali ini perjuangan Kanjeng Sunan Bonang di dalam memperjuangkan syiar agama Islam di bumi Nusantara di episode yang kelima ini kami menyuguhkan keterangan silsilah tentang sekelumit dari kehidupan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama dengan istri tercintanya Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keterangan silsilah yang menjelaskan bibit, bebet, bobot, istilah orang Jawa, melacak dari sisi keturunan Kanjeng Sunan Bonang ke atas kepada para datuk-datuknya. Ya, ini pada silsilah kali ini di episode kelima ini channel Nahdi Nusantara mengupas di silsilah yang pertama, yakni dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad SAW yang digarwa atau dinikah, diperistri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kira mari kita ikuti bersama seberapa jauh keterangan silsilah tersebut. Keterangan silsilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ummul mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Ummu Habibah binti Abu Sofyan, Saudah binti Zam'ah, Zainab binti Khuzaimah,
Zainab bin Jahsy, Maimunah bin Haris, Juwairiyah binti Haris, dan Sofiyah binti Hai radhiyallahu anhu. Hanya Sayyidah Khadijah lah yang dikarunia anak, sementara dari istri-istri yang lain Rasulullah SAW tidak dikaruniai seorang anak pun. Sebuah hadis dari Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dan Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, karena Rasulullah SAW la yakadu yakhruju minal bait hatta yadhkura Khadijata wa yusinu tana'a 'alaiha fa dzakaraha yawman minal ayyam fa akhadatni iratu faqultu hal kanat ila ajuzan qad abdalakallahu khairan minha fa ghadiba summa qala la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha amanat id kafaran nas wa saddaqtani id kadzaban nas id kadzaban nian nas id kabanin nasu wa wasatni biha wa wasatni bimaniha id kharamani al nas wa razaqani Allah minhal waladatuna ghairha minan nisa. Hampir tidak pernah Rasulullah SAW keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Dan pada suatu hari Rasulullah menyebutnya hingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku katakan, bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantikannya untuk kakanda orang yang lebih baik darinya? Kemudian Rasulullah marah seraya bersabda, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikarunia Allah anak darinya. Sementara aku tidak dikarunia anak sama sekali dari istri lainnya. Putra putri Nabi itu adalah pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Siti Fatimah, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim radhiyallahu anhu. Al-Qasim yang dijuluki At-Tahir dan Abdullah yang berjuluk At-Tayyib meninggal sewaktu kecil, disusul kemudian Ibrahim. Zainab yang sulung dinikahkan dengan Abdul As bin Rabi bin Abdul Syams yang berpisah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan setelah perang Badar pertama, ia memeluk Islam. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utsbah dan Utaibah, anak-anak Abu Lahab. Setelah Islam, mereka terpisah dari suami mereka yang kemudian berturut-turut menjadi istri Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah tahun kedua Hijriah, Ruqayyah wafat. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, Ummu Kulthum pun wafat juga di Madinah. Kemudian Sayyidah Zainab pun wafat setelah pembebasan Makkah atau Fathu Makkah. Dengan meninggalnya ini, tak ada lagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup selain Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomah wajah setelah datangnya Islam. Demikian keterangan silsilah
dari Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sekelumit keterangan silsilah yang kami suguhkan kepada Anda sekalian. Kita ikuti episode berikutnya. Untuk itu, agar di-subscribe tombol lonceng notifikasinya. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.